SDN Talaga, Kecamatan Igun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tantangan pada bulan Juli, yaitu mereview majalah dan mengisi LKPD yang bertema jarak dan waktu tempuh. Kegiatan pertama, identitas majalah. Nama majalah, Majalah Nalar. Edisi atau nomor editan 1 atau 2026, edisi khusus tantangan literasi. Penerbit CP Muktiat Selaras. Jumlah halaman 48. Evaluasi tema dan fokus utama, cover story. Isu yang diangkat sangat relevan dengan situasi saat ini. Analisis tata letak, layout dan visual. Fotografi dan ilustrasi. Kualitas gambarnya bagus dan mendukung isi tulisan. Infografi. Pemilihan font dan tata letak teks sangat aman untuk dibaca. Desain sampul cover. Desainnya cukup menarik tetapi belum presentasikan isinya dengan keseluruhan. Penilaian isi dan bahasa, gaya bahasa. Penulisan bahasa mudah dipahami oleh saya sebagai target pembaca. Kelengkapan informasi. Data atau fakta yang disajikan sudah cukup akurat. Judul Carpon. Pertualangan Secalakan. Karya Ihsan Rahadi, S.Hum, SPD, GR, SD Negeri Kamojang. Isi cerita. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Alfa Al-Mujaki yang tinggal di sebuah kampung yang asri. Ia seorang anak tukang kain. Setiap pulang sekolah, ia selalu menolong ibu dan ayahnya. Namun, di sekolah ia sering diejek oleh murid yang nakal. Tetapi ia tidak menangis atau marah, melainkan menjawab dengan senyuman lebar juga kecerdikan dan kebaikan hati. Saat masuk SMA, Alfa semakin hebat. Ia menjadi sekretaris OSIS yang sangat rapi. Di lapangan voli, smashnya kencang sekali. Tak hanya itu, ia juga menjadi asisten di lab komputer membantu guru. Dan ia mahir melukis kaligrafi. Karena kegigihannya, Arfa mendapat banyak tawaran beasiswa. Meski dulu sering dirundung, Arfa tidak menyerah. Ia ingin membuktikan bahwa anak kampung yang rajin bisa menjadi orang hebat dan bermanfaat. Dan ia menjadi seorang guru calakan atau guru yang serba bisa. Kegiatan 2, mengisi LKPD. Kegiatan pertama, mencari tahu perjalanan. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan transportasi berjalan kaki. Biasanya saya berangkat dari rumah pukul 06.19 WIB. Saya tiba di gerbang sekolah pukul 06.20 WIB. Jadi total lama perjalanan saya dari rumah ke sekolah adalah 1 menit. Kegiatan 2, berlatih menghitung. Soal 1. Menghitung waktu perjalanan Andi. Rumah Andi berjarak 2 km dari sekolah. Setiap pagi, Andi diantar ayahnya menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 1 km setiap 3 menit. Pertanyaan, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah? Diketahui, jarak rumah Andi ke sekolah 2 km, kecepatan 1 km setiap 3 menit. Ditanya, berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi? Jawaban, waktu sama dengan jarak total dikali waktu per 1 km. Waktu sama dengan 2 dikali 3 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Andi untuk sampai ke sekolah adalah 6 menit. Soal kedua, menghitung jarak rumah Siti. Siti pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda santai. Kecepatan sepeda Siti adalah 100 meter per menit. Siti memerlukan waktu selama 15 menit untuk tiba di sekolah. Pertanyaan, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Diketahui kecepatan sepeda Siti 100 meter per menit. Waktu perjalanan 15 menit.
Ditanya, berapa meter jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah? Jawaban, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. 100 meter per menit dikali 15 menit sama dengan 1500 meter. Jadi, jarak perjalanan dari rumah Siti ke sekolah adalah 1500 meter. Soal ketiga, menentukan waktu berangkat, membaca jam. Jadi harus tiba di sekolah paling lambat pukul 07.00 WIB. Agar tidak terlambat, perjalanan kaki dari rumah Budi ke sekolah memerlukan waktu tepat 25 menit. Pertanyaan, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Diketahui, waktu tiba paling lambat pukul 07.00 WIB. Lama perjalanan 25 menit. Ditanya, pukul berapa paling lambat Budi harus mulai berangkat dari rumah? Jawaban, waktu berangkat sama dengan waktu tiba dikurangi lama perjalanan. 07.00 dikurangi 25 menit. Jadi 06.35 WIB. Jadi paling lambat Budi harus mulai berangkat pukul 6.35 WIB. Tantangan seru bonus poin. Rumah Edo berjarak 3 km dari sekolah dan Edo berjalan kaki dengan waktu tempuh 30 menit. Sementara itu rumah Dayu berjarak 5 km dan Dayu naik angkutan umum dengan waktu tempuh 15 menit. Pertanyaan, siapakah yang perjalanan ke sekolahnya paling cepat sampai? Berikan alasan. Diketahui jarak rumah Edo 3 km. Waktu tempuh 30 menit berjalan kaki. Jarak rumah Dayu 5 km. Waktu tempuh 15 menit naik angkutan umum. Ditanya, siapakah yang perjalanannya paling cepat sampai? Berikan alasan. Berdasarkan waktu tempuh, waktu Edo 30 menit, waktu Dayu 15 menit. Berdasarkan kecepatan, angkutan umum yang dinaiki Dayu melaju lebih cepat daripada langkah kaki Edo. Jadi yang perjalanannya paling cepat sampai adalah Dayu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.